Salam saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat 12 dan seterusnya, dalam perikop janji berkat di sana ada janji yang Allah berikan, janji berkat yang Allah berikan kepada bangsa Israel lewat hambanya Musa. Allah ingin memberkati bangsa Israel. Allah memberikan janjinya kepada bangsa Israel untuk memberkati bangsa Israel sedemikian sangat, sedemikian luar biasanya berkat yang diberikan kepada bangsa Israel ini, saudara yang diberkati Tuhan. Di antaranya, dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Jadi janji ini begitu luar biasa karena Allah berjanji dengan bersumpah kepada nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham, untuk memberkati bangsa Israel. Jadi Allah bukan berjanji yang main-main janjinya, janji Allah ini, tetapi janji dengan sumpah kepada nenek moyang bangsa Israel. Di antaranya mulai dari ayat 13 dari Ulangan pasal yang ke-7 ini, saudara, ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu, anak kambing dombamu, di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Jadi, saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan Allah berjanji akan memberkati bangsa Israel dengan berkat yang begitu luar biasa. Tidak dilanjutkan lagi, Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang akan kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu, tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Jadi saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, janji kepada bangsa Israel ini janji yang begitu luar biasa, karena selain janji berkat, janji bahwa Tuhan akan menjauhkan sakit penyakit, wabah penyakit dari bangsa Israel. Bahkan kalau ada yang membenci bangsa Israel, wabah penyakit yang pernah Tuhan datangkan kepada bangsa Mesir saat Israel ingin keluar dari Mesir, tulah-tulah itu akan diberikan kepada orang yang membenci bangsa Israel. Dan ini sangat luar biasa karena ada perlindungan, ada berkat, berarti bangsa Israel akan hidup dengan sangat sejahtera, saudara. Nah, saudara diberkati Tuhan, tapi hal ini belum terjadi karena ini baru janji yang akan diberikan kepada bangsa Israel. Dan tentunya saudara diberkati Tuhan, janji ini akan diterima oleh bangsa Israel, oleh orang-orang Israel, kalau mereka mau taat kepada Tuhan. Kita kembali ke ayat 12, saudara yang diberkati Tuhan. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia. Jadi ada peraturan yang harus dilakukan dengan setia, sehingga janji berkat ini akan diterima bulat, tidak akan dipotong pajak, saudara. Tidak, maksudnya janji yang Tuhan Allah berikan ini benar-benar akan diterima, tidak ditunda, diterima, dan semua bangsa Israel akan mengalami janji berkat ini, akan menerima berkat ini, saudara. Kalau mungkin buat saudara yang diberkati Tuhan, kalau bangsa Israel contohnya 100 orang, mungkin kalau saya mau menafsirkannya, mungkin kalau bangsa Israel 100 orang, 50 orang mentaati, hanya mereka saja yang akan menerima janji berkat ini dengan apa yang Tuhan janjikan dengan utuh. Tapi yang 50 yang tidak taat ini akan menerima janji dengan tidak utuh. Mungkin mereka akan menerima berkat, lembu sapi mereka, domba mereka akan bertambah banyak, tapi mungkin mereka akan diserang penyakit. Mungkin contohnya kalau tidak taat. Tetapi kalau taat, saudara diberkati Tuhan, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Jadi Tuhan Allah akan memegang janjinya, dan Allah ini adalah Allah yang luar biasa. Allah tidak pernah ingkar janji. Nah, peraturan mana saja, saudara diberkati Tuhan, yang Tuhan ingin supaya ditaati? Kita kembali dari ayat yang pertama, saudara, dari Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu. Nah, saudara diberkati Tuhan, jadi sini ceritanya bangsa Israel belum sampai di tanah perjanjian. Mereka baru di dalam perjalanan ke tanah perjanjian bersama dengan Musa. Tuhan Allah sudah bilang bahwa apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Jadi kalau Tuhan Allah membawa mereka sampai di tanah Kanaan, ada hal yang harus mereka taati di sana. Jangan kalau mereka sudah sampai di tanah Kanaan, hidup dengan kenikmatan, dengan berkat yang luar biasa, lalu mereka lupa dengan Tuhan, saudara. Salah satu yang ingin saya bahas di sini adalah Tuhan ingin supaya
orang-orang Israel tidak kawin-mawin dengan bukan orang Israel. Jadi tidak boleh kawin menikah dengan orang-orang bangsa lain. Harus kawin menikah dengan orang-orang yang adalah keturunan dari bangsa Israel. Ayat yang ketiga dari Ulangan pasal yang ke-7, janganlah juga engkau kawin mengawinkan dengan mereka anakmu perempuan, janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Yang saudara diberkati Tuhan. Nah, ini menjadi tantangan yang luar biasa karena di zaman sekarang ini terlalu sangat sulit untuk mengekang anak-anak untuk tidak bergaul bebas. Anak-anak bisa bergaul di luar dan kita berharap dong akan menikah dengan orang yang satu agama, tapi bisa jadi dong akan menemukan dengan pasangan yang beda agama. Bukan berarti orang beda agama tidak baik saudara, tapi ini hal yang harus dijauhkan. Ini yang diminta Tuhan Allah. Kalau mau terima janji berkat itu, tidak boleh menikah dengan bangsa lain. Karena saudara, ayat 4, sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Nah saudara, jadi kalau anak-anak kita menikah dengan orang yang tidak seiman, orang yang tidak seiman itu bisa membawa keturunan kita untuk menjauh daripada Tuhan. Bukan hanya orang tidak seiman saja saudara, orang yang di KTP-nya tulis Kristen tapi dia tidak percaya Kristen bisa membuat iman daripada anak-anak generasi kita tidak percaya kepada Tuhan. Berapa banyak anak-anak, istri orang-orang Kristen yang harus menderita karena hidup dengan mengalami KDRT, hidup dengan mengalami tekanan batin yang luar biasa karena suami acuh tak acuh, suami sering main pukul, main habok, main papoko. Nah, dan berapa banyak suami-suami Kristen yang harus pulang dengan berlelah-lelah dari luar, tapi begitu di rumah mendapati tidak ada yang bisa dimakan begitu saudara. Mam hanya sibuk dengan Facebook dan lain sebagainya. Nah saudara diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Ini satu hal yang dilarang oleh Tuhan. Dilanjutkan lagi, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan Ia akan memunahkan engkau dengan segera. Jadi kalau kita tidak menjaga anak-anak generasi kita, orang-orang yang cinta Tuhan, kita tidak menjaga mereka dan mereka akhirnya menjauh daripada Tuhan oleh karena dibiarkan menikah dengan orang yang tidak seiman, maka di sini akan ada hukuman Tuhan. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan Ia akan memunahkan engkau dengan segera. Jadi memunahkan engkau dengan segera ini memunahkan, Tuhan akan menghukum orang-orang Israel yang ada saat itu. Jadi kalau mereka tidak lihat anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka menikah dengan orang yang beda agama, menikah dengan orang yang tidak mengasihi Tuhan, maka orang tua yang akan dihukum Tuhan. Nah ini satu perintah kepada para orang tua, kepada saya, bersaudara dan semuanya, semua kita yang sudah orang tua. Selain anak-anak dididik untuk berdoa, anak-anak harus dikasih tahu juga kenapa tidak boleh. Kadang-kadang orang hanya ajak anak-anak berdoa saja, tetapi tidak pernah ada didikan. Kenapa harus menjauh, tetapi terus marah, sonde boleh, tapi alasannya apa tidak dikasih tahu. Jadi kalau larang anak-anak sonde boleh, contohnya minum mabok, kenapa sonde boleh? Harus ada alasannya. Mungkin merusak lambung, mungkin merusak hati dan sebagainya atau apalah begitu saudara, tetapi harus ada alasan yang dapat diterima oleh anak-anak kita. Saudara diberkati Tuhan, berkat Tuhan luar biasa dijanjikan, tetapi ada hal yang harus ditaati. Kembalilah kita taat, marilah kita mau taat kepada Tuhan, karena Tuhan berjanji, dan ini kepada orang-orang yang dalam pergumulan, yang belum menerima janji Tuhan, yang belum menerima apa yang menjadi pergumulan mereka, pergumulan kita. Kalau sampai kita Tuhan sudah bawa untuk sampai pada tujuan yang kita inginkan, mungkin usaha maju, mungkin dapat jabatan yang baik, jangan lupa Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan, percaya bahwa Allah kita luar biasa dan Ia sungguh sangat mengasihi saudara dan saya. Salam, Tuhan Yesus memberkati.